Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Setan Merah berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas West Bromwich Albion dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-9 Minggu dini hari. Manchester United benar-benar menguasai jalannya laga, namun pertahanan West Brom sangat sulit ditembus. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini akhirnya berhasil memecah kebuntuan kala mendapatkan hadiah penalti akibat dari handsball pemain West Brom. Bruno Fernandes yang maju sebagai Algojo gagal di kesempatan pertama, namun penalti harus diulang karena Johnston terlebih dahulu keluar dari garis gawang. Dengan tenang, Bruno membayar kesalahannya dengan membuat MU unggul hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat United naik ke peringkat ke-9, sedangkan dengan kekalahan ini membuat West Brom tetap berada di 3 terbawah. Bruno Fernandes terpilih menjadi man of the match pertandingan Manchester United versus West Bromwich Albion. Playmaker asal Portugal itu kembali dipasang sebagai starter melawan West Brom. Ia dipasang di belakang Anthony Martial yang bertindak sebagai striker Setan Merah. Pada laga ini United sebenarnya tampil dominan, namun mereka kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat The Baggies. Namun di menit 56, MU berhasil unggul atas tim tamu setelah Fernandes sukses mengeksekusi penalti ke gawang West Bromwich Albion. Penalti itu adalah satu-satunya gol di laga tersebut. Alhasil ex-pemain Udinese itu dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan kali ini. Salah satu statistik yang mencolok dari Fernandes adalah statistik penaltinya. Semenjak bergabung dengan MU, Fernandes sudah membuat total 14 gol bagi Setan Merah. Ternyata setengah dari total gol itu berasal dari penalti. Ia membuat 7 gol dari penalti, termasuk gol yang ia ciptakan ke gawang The Baggies. Ini merupakan rasio penalti terbesar di Premier League. Sepanjang musim ini, Fernandes tercatat sudah 2 kali gagal mengeksekusi penalti di IPL. Kegagalan pertama terjadi bulan lalu saat MU berhadapan dengan Newcastle. Penaltinya sukses dipatahkan oleh Cole Darlow. Di laga ini, Sam Johnston juga sempat mematahkan penalti Bruno. Namun penalti ini diulang setelah Johnston keluar dari garis sebelum Bruno menendang bola. Jadon Sancho nampaknya benar-benar serius ingin pindah ke Manchester United musim depan. Bahkan kabarnya ia sudah mengutarakan niatnya kepada manajemen klubnya yang sekarang Borussia Dortmund. Sepertinya Manchester United masih berniat memboyong Sancho saat bursa transfer kembali dibuka tahun 2021 nanti. Tak peduli meskipun The Red Devils sudah memiliki banyak bomber hebat seperti Marcus Rashford dan Anthony Martial, Sancho ternyata memiliki keinginan yang sama. Menurut laporan Todo Picajes, mantan pemain Manchester City itu diklaim sudah memberitahu kepada manajemen bahwa dirinya ingin pindah ke MU. Dortmund nampaknya tidak tertarik untuk mengurangi harga Sancho pada tahun depan. Mereka menginginkan mahar 100 juta euro buat siapapun yang tertarik membawa Sancho pergi dari Westfalen Stadion, termasuk The Red Devils. AC Milan dan Diogo Dalot mulai terlihat serasi. Sayangnya Manchester United enggan melihat keduanya berjalan serasi dalam waktu yang lama. Performa yang gemilang itu membuat Milan tertarik untuk mengubah statusnya jadi permanen. Namun menurut ESPN, Manchester United siap menolak tawaran dari manapun untuk sang pemain pada awal 2021 nanti. Lebih lanjut, laporan yang sama mengatakan kalau Solskjaer sangat memandang tinggi kualitas sang bek. Keputusannya membiarkan Dalot pergi semata-mata agar Dalot bisa dapat kesempatan bermain. Jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United bisa bersinar di masa mendatang. Bahkan bukan cuma sekedar bersinar semata, tapi yakin bisa jadi salah satu bek sayap terbaik di masa depan. Kabar heboh di bursa transfer.
Manchester United dan Juventus dikabarkan setuju melakukan barter antara Paul Pogba dan Paulo Dybala. Pogba diketahui kembali tidak nyaman di MU. Baru-baru ini dia mengungkapkan kalau sekarang sedang dalam periode tersulit dalam karirnya. Hal itu memicu isu kepindahan dan Juventus menjadi salah satu tim yang paling erat dihubungkan. Bersama Juventus nama Pogba pertama meroket. Diharapkan akan kembali ke sana. Dia bisa kembali menemukan performa terbaiknya lagi. Manajemen Juventus juga tertarik dengan ide memulangkan Pogba. Laporan TMW. Bahkan Bianconeri sempat menyodorkan Dybala untuk ditukar langsung dengan pemain asal Prancis tersebut. Dari kedua pemain tidak ada masalah, baik Pogba maupun Dybala sama-sama setuju. Cuma dari MU masih ada ganjalan. MU merasa rugi kalau melakukan barter begitu saja. Mereka mau Juventus menambahkan uang cash dalam proses transfer mereka. Mereka merasa Pogba punya nilai lebih tinggi dari Dybala. Hal yang bikin Juventus pikir-pikir lagi. Pertimbangan utama manajemen si Nyonya tua ogah mengeluarkan dana tambahan. Karena kondisi finansial mereka sedang tidak stabil karena pandemi COVID-19. Spekulasi masa depan Mauricio Pochettino memasuki babak baru. Pelatih asal Argentina itu dilaporkan lebih mendekat ke Barcelona saat ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United memang tim pilihan utama Pochettino. Namun ia mulai putus asa menunggu MU. Pasalnya setan merah tak kunjung memecat Ole Gunnar Solskjaer sementara ia juga butuh pekerjaan. Jadi ia menilai bahwa lebih baik mencari klub lain ketimbang menunggu MU yang tidak pasti. Menurut laporan tersebut, Pochettino saat ini menyasar pekerjaan di Barcelona. Ia menilai ada kans baginya untuk melatih Barcelona. Setelah Ronald Koeman membuat start yang lambat di Barcelona. Jadi jika Koeman dipecat nantinya ia siap untuk mengambil alih pekerjaan di Camp Nou itu. Barcelona sendiri sempat menawarkan pekerjaan itu kepada Pochettino saat mereka memecat Ernesto Valverde. Namun Pochettino pada saat itu menolak karena ia masih belum siap untuk kembali berlatih. Manchester United mulai mempersiapkan diri ditinggal gelandang Paul Pogba. Setan merah membidik pemain RB Leipzig Konrad Laimer untuk menjadi penggantinya. Manchester Evening News melaporkan MU tertarik kepada Laimer. Pencari bakat setan merah akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap Laimer pada Desember nanti. Pemain asal Austria itu berposisi sebagai gelandang tengah. Laimer diperkirakan disiapkan MU untuk menjadi penerus Paul Pogba yang akan pergi. Masa depan Pogba di MU masih belum jelas. Pria Prancis itu performanya terus menurun dan mulai diparkir di bangku cadangan oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer. MU kemungkinan tidak akan menghalangi kepergian Pogba di tahun 2021 nanti. Ada dua klub yang sangat meminati Pogba yakni Real Madrid dan Juventus. MU bisa merasakan sendiri permainan Laimer saat berjumpa di Liga Champions. MU dan RB Leipzig tergabung di grup yang sama di Liga Champions. Laimer tak tampil pada pertemuan pertama di Liga Champions musim ini karena cedera. MU ketika itu menang 5-0 atas Leipzig di Old Trafford. Laimer bersinar musim lalu membawa Leipzig menembus semifinal Liga Champions. Bek tengah Bayern Munchen setinggi 1,95 meter yang sudah memenangkan 16 dari 19 duel udara. Sejauh ini dikabarkan memimpikan transfer ke Manchester United saat ia memutuskan untuk meninggalkan Liga Jerman. Niklas Süle sebenarnya pernah diminati Manchester United tahun lalu saat Ole Gunnar Solskjaer ingin mencari seorang bek tengah baru sebelum akhirnya mendatangkan Harry Maguire dengan rekor transfer dunia 1,5 triliun rupiah. Pemain internasional Jerman itu didatangkan Bayern Munchen dari Hoffenheim pada musim panas 2017 senilai 336 miliar rupiah dan sejak saat itu Niklas Süle telah menjadi andalan di lini belakang. Bermain dalam 109 penampilan di semua kompetisi menyumbang 4 gol dan 3 assist. Bek 25 tahun itu juga menjadi bagian penting dari kejayaan raksasa Bavaria saat memenangkan trofi Liga Champions, 3 gelar Bundesliga, 2 piala Jerman, 3 piala Super Jerman, dan 1 piala Super Eropa.
selain pernah memenangkan Piala Konfederasi 2017 bersama di Mansap. Kini setelah tahun-tahun yang sukses bersama Bayern Munchen, Niklas Sule sudah merencanakan masa depannya, berhasrat ingin bermain bagi MU. Jurnalis Bleed, Christian Falk mengatakan bahwa bek Hoffenheim itu berkeinginan bisa pindah ke Old Trafford pada masa depan. Melalui akun Twitternya, pakar sepak bola Jerman itu berkata, benar, Niklas Sule bermimpi bermain untuk Man United suatu hari nanti. Ole Gunnar Solskjaer saat ini masih ingin mencari seorang bek tengah baru sebagai mitra Harry Maguire di jantung pertahanan. Dan hasrat bek Jerman untuk bisa bermain bagi The Red Devils bisa menghidupkan minat sang manajer Norwegia itu kepada bek dengan 29 caps. Namun Manchester United juga tertarik untuk mendatangkan Dayot Upamecano dari RB Leipzig. Dengan bek internasional Prancis itu diperkirakan akan meninggalkan tim Liga Jerman itu pada tahun 2021. Memiliki klausul pelepasan senilai 753 miliar rupiah dalam kontraknya. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane memberikan peringatan kepada Manchester United terkait masa depan Raphael Varane. Zidane memastikan bek asal Prancis itu tidak akan dijual. Raphael Varane telah bermain di Real Madrid sejak 2011 lalu. Dia mulai menjadi pilihan utama di posisi bek tengah pada 2014. 4 gelar juara Liga Champions diraih bersama Real Madrid. Bukan hanya saya yang ingin mempertahankan Varane, dia adalah bagian dari klub ini. Kami sangat beruntung bisa membawanya ke Madrid, ucap Zidane. Kisah sukses Varane bukan hanya diukir bersama Real Madrid. Pemain 27 tahun tersebut punya jejak gemilang di timnas Prancis dengan gelar Piala Dunia 2018 dalam genggaman. Raphael Varane menjadi pemain yang tidak tergantikan pada musim 2020-2021. Dia telah memainkan 7 laga di La Liga dan 3 Liga Champions. Zidane sangat jelas mengandalkan Varane di Real Madrid.